Waalaikumsalam. Dr. Ayu, Ibu Zira, dan Mbak Faid. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Afifah Anindyanuraini dari unit rekam medis. Saat ini saya sedang melakukan verifikasi data diagnosis pasien rawat inap. Nah, ada satu kasus yang perlu saya klarifikasi bersama tim, yaitu pasien atas nama Ahmad Jeffrey yang berusia 32 tahun. Bolehkah saya menyampaikan beberapa hal terkait diagnosisnya? Selamat siang Bu Afifah, kami siap mendengarkan. Selamat siang Bu, silahkan saja Bu. Bu, saya sempat menangani pasien tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya menemukan perbedaan antara diagnosis klinis yang tercatat dan hasil laboratorium. Untuk itu saya ingin mengonfirmasi agar kode ICD yang digunakan itu sesuai dengan kondisi medis pasien. Pada resume di sini diagnosis utama yang tercantum adalah demam dengue atau demam berdarah dengan kode A90. Namun saya menemukan hasil laboratorium yang menunjukkan imunoglobulin M terhadap leptospiras positif. Oleh karena itu, saya ingin mengonfirmasi ulang diagnosis akhirnya. Betul Bu, pada awalnya saya juga mengira pasien tersebut mengalami demam dengue karena dilihat dari gejalanya, pasien tersebut mengalami demam tinggi selama 4 hari. Nah, dan juga mengalami nyeri otot. Namun dilihat dari trombosit pasien tetap stabil dan juga tidak ditemukan tanda perdarahan. Hal ini kemudian muncul gejala khas dari pasien itu seperti nyeri betis dan juga mata yang memerah. Baik, berdasarkan gejala klinis serta hasil laboratorium tersebut, apakah dapat disimpulkan bahwa diagnosis yang lebih tepat adalah leptospirosis, Dok? Tepat sekali, apalagi pasien juga tinggal di daerah yang sering terjadi banjir dan juga serta mengaku pasien tersebut saat membersihkan saluran air, pasien tersebut tidak menggunakan alas kaki. Benar Dok, saya juga sudah memberikan edukasi kepada keluarga pasien terkait infeksi akibat air banjir. Baik, jika demikian, apakah diagnosis utamanya dapat direvisi menjadi leptospirosis yang tidak spesifik atau tidak ada komplikasi tertentu dengan kode ICD 10-nya adalah A27.9? Saya setuju, itu juga lebih sesuai dengan kondisi klinis dari pasien. Baik dokter, tadi pagi pasien telah menerima dosis kedua antibiotik deoksisilin. Saya telah mencatat resume medis. Baik, secara klinis dari kondisi pasien juga mulai membaik. Jadi apakah diagnosis awalnya yang demam dengue dapat tetap dicantumkan sebagai diagnosis banding dalam dokumentasi? Iya, mohon dicatat sebagai diagnosis banding atau dugaan awal dari pasien tersebut. Baik Dok, saya akan memperbarui catatan keperawatan dengan menambahkan riwayat paparan air banjir. Saya juga akan mencetak ulang resume medis pasien sesuai dengan diagnosis akhir. Baik, terima kasih semuanya. Saya akan menyesuaikan kode ICD 10-nya menjadi A27.9 dan melampirkan hasil laboratorium serta catatan riwayat paparan. Maka kesimpulan untuk hasil klarifikasi hari ini itu yang pertama, diagnosis utama direvisi menjadi leptospirosis yang tidak spesifik dengan kode A27.9. Lalu yang kedua itu pertimbangan berdasarkan gejala klinisnya, riwayat paparan air banjir, dan hasil laboratorium imunoglobulin M leptospiro positif. Selanjutnya yang terakhir itu menangani tindak lanjut dengan pembaruan kode diagnosis dan pelaporan kasus ke surveillance infeksi.
Terima kasih Bu Afifah atas klarifikasinya. Saya juga setuju dengan kode tersebut. Silakan bisa diperbarui di data akhir. Baik, saya akan segera memperbarui data di laporan keperawatan. Saya juga akan bantu menyelesaikan rekap data dan dokumen medis akhir. Terima kasih semuanya atas koordinasinya. Saya akan segera memperbarui dalam sistem rekam medis pasien tersebut. Baik, saya akan lanjutkan pasien berikutnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Silakan bisa melanjutkan tugasnya masing-masing. Ya, sama-sama.